Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai apa itu MNC. Next. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Renada Agnerisha Syafitri. Saya lulusan dari D3 Perpajakan Universitas Diponegoro. Saya masuk pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019. Kemudian saya melanjutkan studi saya di Universitas 11 Maret, jurusan S1 Akuntansi pada tahun 2020. Next. Adapun pokok pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama pengertian MNC, yang kedua ciri-ciri MNC, yang ketiga bentuk MNC, yang keempat masalah agensi, yang kelima teori umum, dan yang keenam yaitu faktor-faktor perdagangan internasional. Next. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian MNC. Next. Jadi ini MNC itu merupakan suatu perusahaan yang berkegiatan dalam dua negara atau lebih. Nah, MNC ini juga bisa berupa pendirian anak perusahaan di negara lain dengan negara induk pada negara lokal. Nah, sehingga dapat dikatakan MNC ini yang memiliki usaha atau perusahaan pada negara lain atau lintas negara. Kemudian perusahaan multinasional ini memiliki tujuan serta resiko yang akan dihadapi dalam melakukan bisnisnya. Nah, perusahaan multinasional yang melakukan bisnis akan melakukan sebuah manajemen internasional. Nah, manajemen internasional ini akan melibatkan keputusan investasi dan juga pendanaan yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, masalah agen ini juga akan muncul dari kegiatan tersebut. Nah, kemudian keputusan yang bertentangan dengan tujuan perusahaan ini untuk dapat meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Next. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri MNC. Next. Perusahaan dikatakan sebagai perusahaan multinasional apabila terdapat ciri-ciri ataupun karakteristik tertentu. Di antaranya yaitu yang pertama memiliki kegiatan perolehan pendapatan yang melebihi batas negara. Yang kedua, perdagangan multinasional ini kebanyakan dalam lingkup perusahaannya meskipun berbeda negara. Yang ketiga, manajemen serta pendistribusiannya ini melintasi batas negara, terutama pada sistem modal, ventura, lisensi, serta franchise. Yang keempat yaitu terdapat anak perusahaan di luar negeri atau negara lain. Yang kelima ini mempunyai visi serta strategi produksi barang yang bersifat global. Yang keenam ini cenderung memiliki kegiatan bisnis yang memiliki sifat tidak terikat pada lokasi. Next. Selanjutnya yaitu bentuk MNC. Bentuk MNC ini menurut Prof. John Dunning ini terdapat 4 bentuk MNC, diantaranya yaitu Multinational Producing Enterprise. Nah, fokus pada perusahaan ini yaitu pada bidang produksi. Perusahaan multinasional ini memiliki serta melakukan produksi yang melibatkan 2 negara atau lebih. Kemudian yang kedua yaitu bidang perdagangan, sehingga penjual barang yang diproduksi secara usaha atau orang di luar negeri. Yang ketiga yaitu multinational internationally owned enterprise. Nah, fokus pada perusahaan ini yaitu terhadap kepemilikan usaha dari satu induk perusahaan. Kemudian melakukan penyebarluasan kepada anak perusahaan atau cabang produksi atau kegiatan perusahaan pada negara lain. Dan yang keempat yaitu multinational financial control enterprise. Nah, fokus pada perusahaan ini yaitu kepada permodalan atau pembiayaan. Kegiatan perusahaan ini diawasi oleh lebih dari satu negara. Next. Kemudian selanjutnya itu terdapat masalah agensi. Nah, next.
Masalah agensi ini akan timbul apabila terjadi kesenjangan antara prinsipal dengan yang lebih dari pihak lainnya, atau dapat dikatakan dengan asimetri informasi, sehingga dapat mengakibatkan salah satu pihak yang dirugikan. Nah, konflik tujuan antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham ini dapat dikatakan sebagai agensi problem. Nah, terdapat beberapa kontrol untuk permasalahan dengan agensi, yaitu yang pertama, melakukan tata kelola yang tepat. Yang kedua, tujuan perusahaan ini dikomunikasikan kepada setiap anak perusahaan untuk dapat memfokuskan anak perusahaan, dapat meningkatkan serta memaksimalkan nilai dari MNC. Yang ketiga yaitu melakukan pengawasan terhadap keputusan anak perusahaan untuk dapat memberikan kepuasan terhadap pemegang saham. Yang keempat yaitu membuat rencana kompensasi untuk dapat memberikan sebuah penghargaan karena tujuan dari MNC ini untuk dapat terpenuhi. Nah, untuk dapat meningkatkan tata kelola perusahaan MNC ini, metode yang dapat digunakan untuk dapat meningkatkan dalam pengendalian internal yaitu dengan membangun basis data informasi, sehingga dapat memberikan kepastian akan data yang dilakukan secara konsisten, kemudian dapat mempercepat proses atas data yang dibutuhkan, serta membutuhkan pemimpin yang akuntabel terhadap laporan keuangan sehingga keakuratannya itu dapat terjamin. Next. Next. Selanjutnya yaitu teori umum MNC. Next. Teori umum untuk memotivasi bisnis secara internasional ini terdapat 3 teori. Yang pertama yaitu teori keunggulan komparatif. Nah, apabila terdapat suatu negara yang memiliki spesialisasi dalam beberapa produk, tapi tidak dapat menghasilkan produk yang lainnya, sehingga perdagangan antar negara atau internasional ini menjadi penting dilakukan. Dalam menembus pasar luar negeri harus dapat memiliki keunggulan yang komparatif. Yang kedua yaitu teori pasar tidak sempurna. Faktor yang tidak terbatas akan menciptakan kesetaraan terhadap biaya serta mengembalikan dan menghapuskan terhadap biaya komparatif. Tetapi sebenarnya pasar dalam kondisi tidak sempurna ini, di mana faktor produksi ini tidak bergerak, biaya serta pembatasan terhadap transfer tenaga kerja dan sumber daya yang lainnya dipergunakan untuk produksi. Yang ketiga yaitu teori siklus produk. Nah, teori ini menyatakan bahwa pasar yang baik di pasar dalam negeri merupakan akibat dari beberapa keuntungan yang dirasakan, seperti kebutuhan pasar. Nah, informasi terkait pasar serta persaingan lebih mudah tersedia di dalam negeri, karena suatu perusahaan akan memaksimalkan pada negara asalnya terlebih dahulu. Next. Kemudian selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional.
Nah, selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi arus perdagangan internasional. Ini terdapat faktor penting untuk mengidentifikasi terhadap faktor yang dapat mempengaruhinya. Antara lain yaitu yang pertama inflasi. Inflasi yang terus meningkat mengakibatkan kerugian yang berdampak pada sektor impor akan mengalami kenaikan. Kemudian yang kedua yaitu pendapatan nasional. Nah, apabila tingkat pendapatan negara ini meningkat daripada negara lain, neraca berjalan diperkirakan akan mengalami penurunan. Yang ketiga yaitu peraturan pemerintah, di mana pemerintah akan berpengaruh terhadap neraca perdagangan dikarenakan kebijakan dalam mensubsidi ekspor. Jadi pembatasan impor harga barang asing secara efektif meningkat ataupun kurang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pembajakan. Yang keempat yaitu nilai tukar yang berfluktuasi karena kekuatan pasar dan pemerintah. Apabila yang menguat maka barang akan diekspor menjadi mahal, sehingga permintaan barang akan mengalami penurunan. Next. Kemudian selanjutnya yaitu direct foreign investment. Nah, ini merupakan jenis investasi di luar negeri yang dapat memberikan keuntungan apabila dilakukan pengelolaannya dengan baik. Nah, untuk DFI ini dapat meningkatkan profitabilitas serta meningkatkan kekayaan pemegang saham. Next. Selanjutnya yaitu terdapat faktor yang mempengaruhi DFI. Yang pertama yaitu perubahan pembatasan. Peluang yang baru mungkin akan muncul dari penghapusan suatu hambatan pemerintah. Yang kedua yaitu privatisasi. Memungkinkan bisnis internasional ini lebih besar dikarenakan perusahaan asing memperoleh kegiatan yang dijual oleh perusahaan. Yang ketiga, potensi pertumbuhan ekonomi. Potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara memungkinkan akan menarik DFI karena dapat memanfaatkan pertumbuhan dengan mendirikan bisnis lainnya. Next. Selanjutnya yaitu tarif pajak. Tarif pajak yang relatif rendah akan menarik DFI karena perusahaan akan melakukan perkiraan terhadap arus kas setelah pajaknya. Yang kelima yaitu nilai tukar. Perusahaan memilih mengejar DFI ini pada negara yang memiliki mata uang yang akan menguat pada mata uang mereka. Next. Selanjutnya itu pasar saham internasional. MNC dan perusahaan domestik ini biasanya memperoleh pendanaan jangka panjang dengan menerbitkan saham secara lokal. Namun, MNC juga dapat menarik dana dari investor asing dengan menerbitkan saham di pasar internasional. MNC dan perusahaan domestik biasanya memperoleh pendanaan jangka panjang dengan menerbitkan saham secara lokal. Namun, MNC juga dapat menarik dana dari investor asing dengan menerbitkan saham di pasar internasional. Next. Kemudian faktor yang mempengaruhi investasi portofolio internasional. Yang pertama yaitu tarif pajak bunga atau dividen. Investor lebih tertarik pada negara yang pajak atas bunga dan dividen dari investasinya ini relatif rendah. Yang kedua yaitu suku bunga. Suku bunga tinggi akibat dari uang yang terus mengalir selama mata uang lokal tidak melemah. Yang ketiga yaitu nilai tukar. Apabila uang dalam negeri diperkirakan akan menguat, maka investor asing akan berinvestasi untuk dapat memperoleh keuntungan. Next. Kemudian ini ada contoh kasus dari kegagalan MNC. Nah, contohnya itu pada perusahaan Uber yang berada di negara Tiongkok. Nah, kegagalan perusahaan multinasional yaitu Uber di negara Tiongkok ini merupakan sebuah bisnis yang berkonsep sharing market. Nah, munculnya Uberisasi yang ditandai oleh munculnya ride sharing company di Amerika Serikat. Keberadaan Uber di Tiongkok untuk dapat terus berkembang dengan keadaan pasar yang kompleks. Permasalahan administrasi yang mengakibatkan Uber ini tidak dapat menjalankan kegiatan operasionalnya di Tiongkok, yaitu terkait regulasi pemerintah yang mengacu terhadap hubungan kekerabatan serta garis keturunan. Nah, di Tiongkok ini terdapat perusahaan pioner bisnis ride sharing yang dapat mengancam aset lokal di Tiongkok, sehingga pemerintah setempat itu ingin menyelamatkan aset lokalnya. Jadi Uber yang tidak dapat berkembang dikarenakan adanya proses akuisisi yang menjadikan kepemilikan Uber itu menjadi 20%, yang sisanya itu dimiliki oleh perusahaan yang ada di Tiongkok, asli Tiongkok. Nah, menjadikan Uber ini menjadi terpuruk dikarenakan suaranya ini tidak
dapat memberikan proses pembentukan kebijakan. Nah, Uber dapat dikatakan mengalami kegagalan dikarenakan Uber ini tidak dapat memberikan suara untuk membuat kebijakan dalam mengatur bisnisnya. Next. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Dan selanjutnya yaitu kita lakukan diskusi ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Mbak Renanda atas pemaparan materinya. Saya izin bertanya. Dalam kegiatan bisnis internasional akan melibatkan arus kas perusahaan internasional. Nah, apa saja sih ketidakpastian arus kas dari perusahaan multinasional ini? Terima kasih, Mbak. Baik, Mbak Tika. Saya langsung jawab saja ya. Pertanyaannya itu mengenai kegiatan bisnis internasional yang melibatkan arus kas. Nah, apa sajakah ketidakpastian arus kas dari perusahaan multinasional? Nah, terdapat salah satunya yaitu kondisi ekonomi internasional. Nah, pendapatan yang diperoleh konsumen memberi pengaruh terhadap besarnya konsumsi. Apabila kondisi ekonomi yang melemah, pendapatan konsumen menjadi relatif rendah, sehingga pembelian produk dari konsumen akan menurun, serta penjualan akan lebih rendah, sehingga dapat menghasilkan pengurangan aruskan MNC karena nilainya. Kemudian adanya eksposur terhadap resiko nilai tukar. Nah, mata uang asing yang diterima ini melemah, maka akan membuat jumlah arus kas mata uang asing lebih rendah dari yang diharapkan. Kemudian paparan resiko politik internasional, yaitu pemerintah asing ini akan melakukan peningkatan terhadap pajak atau dapat melakukan hambatan terhadap anak perusahaan MNC, atau konsumen yang berada di negara asing akan melakukan pemboikotan MNC apabila terjadinya pergeseran konflik antar negara asal MNC dengan pemerintah negaranya. Begitu Mbak Tika, bagaimana? Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya. Baik, sama-sama Mbak. Selanjutnya itu Mbak, bisa diajukan pertanyaannya? Ya, terima kasih waktunya Mbak Renanda. Saya ingin bertanya, apakah ada lembaga yang memberikan fasilitas terhadap bisnis internasional? Terima kasih. Baik Mbak Ulfa, saya langsung jawab ya pertanyaannya mengenai lembaga yang memberikan fasilitas terhadap bisnis internasional. Ada beberapa lembaga yang memberikan fasilitas, di antaranya yaitu International Monetary Fund. Nah, tujuan IMF ini yaitu mempromosikan kerjasama antara negara dalam masalah moneter internasional, mempromosikan stabilitas nilai tukar. Kemudian tujuannya itu menyediakan dana sementara kepada negara-negara anggota yang berusaha untuk memperbaiki ketidakseimbangan pembiayaan internasional. Kemudian melakukan promosi mobilitas bebas dana modal lintas negara, kemudian mempromosikan perdagangan bebas. Kemudian ada World Bank atau Bank Internasional. Tujuan utamanya yaitu memberikan pinjaman kepada negara-negara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. World Bank ini berusaha untuk menyebarkan dananya dengan masuk ke perjanjian pembiayaan bersama dengan cara dibentuknya lembaga bantuan resmi di mana badan-badan pembangunan dapat bergabung dengan World Bank dalam mendanai. Yang pertama itu didanai dengan proyek-proyek pembangunan di negara-negara berpenghasilan rendah, kemudian lembaga kredit ekspor di mana World Bank mendanai beberapa proyek padat modal yang juga dibiayai melalui lembaga kredit ekspor, dan bank komersial di mana World Bank kini telah bergabung dengan bank-bank komersial untuk menyediakan pembiayaan bagi pembangunan sektor swasta. Kemudian ada World Trade Organization, itu organisasi ini didirikan untuk menyediakan forum negosiasi perdagangan multilateral dan untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan terkait dengan kesepakatan GATT. Kemudian ada International Financial Corporation, IFC ini didirikan untuk mempromosikan perusahaan swasta di dalam negara. Selanjutnya yaitu terdapat International Development Association. Nah, IDA ini memberikan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah kepada negara-negara miskin yang tidak dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman dari World Bank.
Nah, selanjutnya itu ada Bank for International Settlement. Nah, BIS ini didirikan untuk memberikan fasilitas kerjasama antar negara dalam hal transaksi internasional, serta memberikan bantuan kepada negara-negara yang mengalami krisis keuangan. Begitu Mbak Diah, bagaimana? Baik, Mbak Renanda, berarti sudah banyak banget ya lembaga yang memberikan fasilitas pendanaan untuk para pelaku bisnis internasional ini. Iya Mbak, sudah terdapat cukup banyak yang lembaga-lembaga untuk memberikan fasilitas terhadap bisnis internasional. Baik Mbak, terima kasih. Baik Mbak, sama-sama. Selanjutnya yaitu Mbak Mustofariana, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya. Jadi sudah dijelaskan mengenai perusahaan multinasional. Nah, apa saja sih motif perusahaan multinasional yang berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari DFI? Terima kasih. Baik Mbak, atas pertanyaannya. Pertanyaanku itu kan mengenai motif perusahaan multinasional untuk meningkatkan pendapatan dari DFI. Nah, motif perusahaannya itu yang pertama untuk menarik sumber permintaan baru, kemudian memasuki pasar yang menjanjikan, kemudian untuk memanfaatkan keuntungan atas monopoli. Yang kelima itu bereaksi terhadap pembatasan perdagangan, kemudian yang terakhir yaitu diversifikasi secara internasional, Mbak. Begitu jawabannya dari saya. Baik, terima kasih Mbak Renanda cukup menjelaskan. Baik, sama-sama Mbak. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup pemaparan materi pada hari ini. Terima kasih untuk partisipan yang sudah bergabung pada webinar kali ini. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.